maka hendaknya dia mendirikan sholat yang dia tertidur darinya atau yang dia lupa, idza dzakaroha, ketika dia ingat. Begitu tidur, kemudian bangun udah jam 1 malam, jadi ingat, sadar kembali, belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya, maka fal yusolliha, maka segera dirikan sholat yang tadi dia tertidur atau dia lupa. Fa innallah yaqul, karena sesungguhnya Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 477 nomor 316. Maka sudah betul yang dilakukan Mas Abbas Suryono tadi, sholat asar, maghrib, isya, habis itu sambung tahajud. Nah besok lagi tapi ojo dadi pakulinan, walah rapopoe. Nah besok lagi berusaha, kalau lelah betul mau tidur, ya paling tidak pesan siapa suruh bangunkan atau pasang alarm, ya mungkin jam 4 atau setengah 4, kan sudah masuk waktu asar itu, ya pasang alarm kalau tidak ada orang yang dipesan. Atau pesan ponaannya tadi, kok jam setengah 4 atau jam 3 engkau teleponen ya, misalnya begitu Kak. Misalkan tidak berada dalam satu tempat, dan teleponnya jangan di silent, tetap ditaruh di dekatnya. Insya Allah dengan begitu tetap akan ada usaha bangun. Wadene wis usaha tenanan, namun tetap tertidur seperti itu, ya nanti pas bangun lah itulah waktu sholat. Nah terus terkait nama yang banyak, pengakuan beliau tadi sakjane ya beliau nggak kerso. Nah itu tergantung. Kalau memang jenengan tidak kerso, beritahu pada yang manggil, nama saya Abbas, atau nama saya Abbas Suryono, panggil saya dengan Abbas atau Suryono. Nah tadi besur, mungkin dari Suryono itu sehingga besur, besur mengo. Nah kita memanggil itu dengan lakop yang baik lah. Kalau jenengan tidak kersa ya jangan mengo. Kalau jenengan mengo danane ya menandakan jenengan ridho dipanggil dengan nama itu. Nah kalau yang memanggil teman jenengan dengan nama itu ya silahkan. Nah nanti jenengan manggil teman jenengan, meskipun teman jenengan juga punya karapan yang banyak, jenengan tetap manggil namanya. Itfa' billati hiya ahsan, balas perbuatannya dengan kebaikan. Ya, kemudian Mas Sujatno, arisan kurban itu bukan iuran, itu hakikatnya uangnya sendiri. Setiap tahun 300.000. Nanti setiap dikopiok itu jatahnya 5. Nah itu boleh-boleh saja, itu bukan iuran. Jatah 5 kan berarti kambing, berarti metu 5, satu orang satu kambing. Itu ibaratnya uangnya sendiri arisan itu, bukan uang iuran. Lah nanti setiap tahun bergiliran yang dapat. Tentu yang sudah pernah dapat, karena ini mungkin ikutnya satu semua, ya sudah dapat, dia tinggal
bayar, ibaratnya begini, saya diutangi sih untuk korban kan gitu. Itu arisan. Landelalah begitu dapat meninggal, belum selesai arisannya, lah terus piye? Nah, maka ada kesepakatan harusnya arisan itu. Lah nanti kalau sudah meninggal, apakah diteruskan ahli warisnya atau ya sudah semua mengikhlaskan? Ya jangan meri, nek ngono penak lu mati. Nek ngono penak. Nek ngono aku oleh terus mati, apa ada orang yang seperti itu? Disepakati nanti kalau dapat, yang sudah dapat kemudian sudah meninggal, ya kekurangan sudah kita anggap lunas semua. Kan begitu. Namanya arisan. Kalau ada sing kepingin jadi aneh, nek ngono penak no. Ya wis, nek ngono sesuk sing oleh kowe sik. Rasa dikopyo wis sing oleh. Bar kuwi mati ngono. Itu boleh-boleh saja istri ikut. Nah nanti setiap dikopiok namanya keluar, cemplungke lagi, nanti giliran terakhir yaitu sah, boleh saja, tergantung jenengan sebagai suami. Nah kalau kesepakatannya meninggal diteruskan ahli warisnya, kalau istri dulu ya berarti nanti jenengan sing nutoke, sing lunasi. Nggih, itu boleh harisan korban seperti itu. Nah. Ada lagi? Berikutnya mic nomor 27. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri dari Kemusu. Saya di lantai bawah depan jimat, Pak. Oh, nggih, monggo. Yang ingin saya tanyakan ini, Pak, mengenai korban. Panitia termasuk ikut yang mengurusi daging-daging itu, apakah berhak boleh menerima daging itu? Yang kedua mengenai zakat. Zakat itu ada 8 golongan. Di kampung kami, orang yang istilahnya cari ilmu atau orang mau mondok itu menerima zakat fitrah, padahal itu tidak termasuk 8 golongan. Itu hukumnya bagaimana menurut Islam? Yang berikutnya, saya menegur teman saya mengenai sholat tentang kunut, yaitu kalau dia berjamaah atau sendiri itu tidak pakai kunut. Tetapi kalau dia menjadi imam itu pakai kunut. Sudah saya tegur, itu berarti Tegur ya, istilahnya saya tanyakan, kasih tahu. Ditegur ya ambruk no. Sudah saya kasih tahu, berarti kamu pendirianmu belum kuat. Karena apa? Kamu masih mengikuti rikuh dengan jamaah yang lain. Saya begitu, Bapak. Ini teman jenengan ini warga ngaji di MTA? Enggak, Pak, ya pokoknya dia itu ya seperti saya itu, pokoknya ya senang penggemar atau pendengar ya. Radio, Pak. Nah. Saya mengingatkan begitu, apakah saya salah? Yang berikutnya, saya kadang menjadi imam di musola tempat saya. Sehabis sholat, saya itu doanya secara diam atau sir. Setelah itu saya ditanya,
kalau kamu habis sholat itu pakai ya enggak apa bahasanya doanya kok diam saja, itu bagaimana? Saya menjawab, itu bukan pendapat saya atau akal saya. Itu kamu coba membaca surat Al-A'raf ayat 225. Itu larangan 200, dari Allah. 205. Iya, 205. Nah, terus saya begitu tuh saya suruh buka, Pak. Oh, ternyata ya. Tetapi habis itu dia, oh berarti kamu ya mengikuti di Quran itu. Ya iya, masalahnya Quran itu hukum Islam yang tidak bisa dirubah-rubah, saya begitu. Terima kasih atas jawaban Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah panitia yang ikut ngurusi hewan kurban berhak menerima daging kurban? Kalau sebagai upah tidak boleh. Karena kepanitiaan hewan kurban itu harus dilakukan ikhlas karena Allah. Tapi kalau sebagai hadiah ya, itu boleh. Wong wis ngurusi hewan kurban ya, mosok ya nggak dapat bagian, dalam arti tidak dapat hadiah, maka itu boleh mendapatkan daging kurban tapi sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Karena kalau sebagai upah itu sudah mensyaratkan, sudah mengikat. Nek radio upahi ra gelem dadi panitia. Maka itu sebagai hadiah boleh, kalau sebagai upah tidak boleh. Karena daging kurban itu untuk disedekahkan, untuk dibagi-bagikan, bukan untuk dijadikan sebagai upah. Kemudian zakat diberikan pada orang yang sedang menuntut ilmu. Padahal yang bersangkutan tidak termasuk 8 asnaf. Lah, Bapak dari mana pirsa kalau yang bersangkutan ini tidak termasuk 8 asnaf? Ini kan mungkin bisa jadi termasuk Ibnu Sabil. Ya. Orang yang sedang dalam perjalanan yang diridhoi oleh Allah, termasuk menuntut ilmu, mondok, kehabisan bekal. Di pondok uang makannya belum bisa terbayar, SPP-nya tidak bisa terbayar, karena memang tidak ada biaya. Sedang anak ini berada di pondok. Nah, itu berarti Ibnu Sabil, orang yang sedang menempuh perjalanan karena Allah, menempuh perjalanan yang diridhoi oleh Allah dan dikhawatirkan kehabisan bekal. Maka ini termasuk sinfun, satu golongan min asnafiz zakah, dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Kan ada satu golongannya termasuk Ibnu Sabil. Orang menuntut ilmu, mondok, itu termasuk Ibnu Sabil. Tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman untuk mondok, menuntut ilmu karena Allah, maka itu termasuk Ibnu Sabil. Kemudian yang ketiga, tidak salah, betul Bapak menyampaikan, memberikan nasihat seperti itu betul. Ewadine temannya masih tetap pakai kunut, ya sudah ya. Bapak yang sudah tahu ilmunya, maka, atau yang belum tahu ilmunya, maka Bapak tidak kunut. Ewadine sudah disampaikan bahwasanya dalam amal ibadah ini biar dikatakan soleh, itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ikhlas karena Allah. Dua unsur yang harus terpenuhi, ibarat dua sisi mata uang.
Ikhlas karena Allah saja tidak cukup, harus mengikuti tuntunan Rasulnya, karena yang perintahkan Allah, yang dawuh Allah. Nah, karena kebodohan kita, maka kita tidak kunut. Wadine teman jenengan tetap kunut, ya sudah, saling menghormati. Yang tidak kunut tidak memaksa orang yang kunut untuk berhenti dari kunut. Yang kunut juga tidak memaksa orang yang tidak sepaham dengan dia untuk ikut kunut. Kalau sudah seperti itu, maka lana a'maluna walakum a'malukum. Kemudian terkait dengan zikir ba'da sholah, dilakukan secara sir karena berpedoman dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205. Nah, itu sudah benar, karena itu yang dawuhi Allah. Dan hukum tertinggi dalam Islam ini betul, yaitu Al-Quran. Kalau itu Al-Quran, la raiba fih, jangan diragukan, sedikit pun jangan kita ragukan. Allah dawuh, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Dan sebutlah, ingatlah Allah dalam hatimu, maksudnya hati kita terus bersambung, terpaut dengan Allah, dengan penuh rasa takut saat kita akan melanggar perintahnya, takut melanggar larangannya, takut tidak mentaati perintah Allah. Itu orang yang ingat kepada Allah, hatinya yang terus bersambung kepada Allah, dia akan terus merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia akan takut saat menerjang larangan Allah. Jadi tautkan hati, sebut nama Tuhanmu yaitu Allah dalam hatimu. Hati terus berpaut pada Allah dengan penuh ketundukan dan rasa takut. Takut di situ berarti takut bermaksiat kepada Allah. Wadunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal walatakum minal ghafilin. Dan dunal jahar minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Nah, ewadine sudah disampaikan, kilo landasanku, kilo dalilku. Nah, temannya tetap membantah, tetap ini dan lain sebagainya, ya sudah. Yang penting apa yang sudah kita ketahui dalilnya dalam Islam ini, itu yang kita amalkan secara maksimal. Yang kita belum tahu, meskipun semua manusia mengatakan ora popo, tetap yang kita pegang apa yang menjadi pesan Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu prinsip kita dalam menjalankan Islam. Allah berpesan, jangan kalian melakukan amal apapun sebelum tahu ilmunya. Sehingga untuk melakukan amal dalam Islam ini harus dengan ilmu. Ilmu dalam Islam berarti Quran dan Sunnah. Itulah dalil kita beramal. Karena kita ini warisan Nabi itu sebagai landasan atau dalil kita untuk beramal. Kita ingin mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal, tapi mengamalkan dalil. Kalau ada dalil, amalkan. Kalau tidak ada, ya tidak. Perkara orang mau mengatakan rasa kokean takon dalil, ya sudah, biarkan. Ketika kita mau mengamalkan, tetap tanya dalilnya dulu. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, hati itu nanti akan dimas'ul di hadapan Allah. Kamu melakukan amal itu dengar dari siapa? Melihat prakteknya siapa?
kemudian condong hatimu dengan ajakan siapa? Padahal Allah sudah jelas, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Kemudian Allah tegas lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah, karena yang paling paham agama ini itu adalah Rasulullah. Ya sudah, kalau temannya memang tidak mau menerima, ya sudah, saling menghormati. Ya, jangan saling memaksa. Khilafiyah, ya, yang sudah beda jangan dipaksa sama, yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Itu pesan dari Kiai Haji Hasyim Muzadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, ada lagi? Baik, penanya terakhir.